beberapa. Bisa dilihat di sini ada jenis hamster Syrian, Robo, Winter White, Campbell, dan juga Chinese. Nah, untuk karakteristik Campbell sendiri itu asalnya berasal dari Rusia, Asia Tengah, dan Tiongkok, dengan berat dewasa mencapai 40-60 gram dan ukuran dewasa hanya mencapai 9-12 cm. Dan hamster Campbell sendiri itu merupakan jenis dwarf hamster atau hamster mini. Untuk produktivitasnya sendiri itu bisa mencapai di usia 2-2,5 tahun. Nah, untuk Winter White sendiri itu hampir sama dengan Campbell, karena Winter White ini juga merupakan jenis hamster mini atau dwarf hamster seperti itu. Untuk Syrian sendiri ini berasal dari Syria dengan berat dewasa mencapai 140-200 gram dan ukuran dewasanya bisa mencapai 15-20 cm, dan umur produktifnya hampir sama, rata-rata bisa sampai 2-3 tahun gitu. Nah, untuk membuat pakan secara komersil itu kita harus mengetahui apa sih pakanan pokok yang diperlukan oleh hamster seperti itu. Nah, pakanan utama yang diperlukan oleh hamster ini itu berupa biji-bijian seperti millet, canary seed, niger, dan lain-lain. Nah, pemasaran untuk kebutuhan pokok berupa pakan ini itu kan hamster memerlukan makan setiap harinya, sehingga untuk owner-owner hamster itu sangat memerlukan pakan yang sekiranya tidak memberatkan mereka dan banyak dijual di pasaran, sehingga untuk peluang pasar pakan secara komersil ini itu sangatlah besar, karena di sini sendiri itu sangat banyak owner yang membutuhkan dan mencari pakan untuk hamsternya sendiri. Nah, kebutuhan pokok yang lainnya yang diperlukan oleh hamster sendiri itu ada, selain pakan, ada alas, kandang, dan juga aksesoris. Nah, pakan komersil ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar yang sangat banyak oleh owner hamster untuk menghidupi hamsternya sendiri setiap harinya seperti itu. Nah, pakan komersil ini itu berisi berupa makanan pokok yang diperlukan hamster seperti biji-bijian dan juga camilan-camilan seperti popcorn seperti itu. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri itu yang pertama menyiapkan bahan. Nah, bahan-bahan ini dapat dicari di referensi di Google, itu juga banyak referensinya. Itu disiapkan terlebih dahulu. Terus langkah keduanya setelah disiapkan itu dilakukan pengayakan. Pengayakan ini digunakan untuk agar debu-debu dan kotoran-kotoran yang ada di biji-bijian hamster itu bisa jatuh ke bawah dan tidak ikut dalam proses pencampuran. Nah, untuk selanjutnya itu disangrai. Setelah diayak, dikumpulkan, selanjutnya disangrai. Sangrai ini bertujuan untuk agar makanan hamster bisa awet dalam jangka waktu yang lama. Nah, setelah disangrai itu tidak langsung di packing, tetapi harus diangin-anginkan terlebih dahulu agar suhu-suhu panas yang ada di bahan-bahan pokok tersebut tidak menyebabkan pakan hamster menjadi mudah jamuran seperti itu.
Nah, selanjutnya setelah dingin itu bisa di packing. Packingnya bisa berupa plastik krep itu, ataupun bisa menggunakan botol. Untuk pembuatan pakan hamster sendiri, bahan-bahan yang harus kita siapkan: millet merah dan putih itu sebanyak 1 kg, kanari seed 1 kg, kacang hijau ini cukup setengah kilo aja, terus beras jagung ini 1 kilo, terus untuk kacang tanah ini 1/4 kilo, untuk kuaci itu bisa 1 kilo, bisa setengah kilo, terus ada beras ini bisa 1 kilo juga. Nah, selanjutnya akan disangrai terlebih dahulu dan juga diangin-anginkan. Nah, setelah disangrai dan diangin-anginkan, dimasukkan ke packing yang digunakan bisa dari botol seperti ini. Nah, dan di dalamnya ini diberi silika gel. Nah, silika gel ini berfungsi untuk menahan agar tidak terlalu lembab di dalam botol sehingga menyebabkan jamur pada pakan. Nah, dalam botol ini bisa berisi sampai 200 hingga 250 gram. Nah, sebetulnya tanpa sangrai pun itu masih bisa, cuman nanti untuk daya simpannya itu kurang lebih bisa sampai 1 mingguan. Nah, kalau misalkan disangrai itu bisa lebih lama, bisa mencapai 1 bulan hingga 2 bulan. Cukup sekian pelatihan dari saya, semoga bermanfaat dan juga dapat menambah penghasilan di